Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Hari ini saya akan kembali membahas lanjutan seri video harga saham nyaman di kantong untuk harga 100 sampai dengan 200 ribu rupiah per lotnya. Ada 5 perusahaan yang masuk saringan ini, 3 perusahaan diantaranya yaitu ASRM, BJBR, dan EKAD sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan hari ini sisa 2 lagi. Kedua perusahaan itu adalah PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN, 2 PT Tempo Scan Pacific Tbk atau TSPC. Secara ringkas, kedua perusahaan ini sepertinya patut dipertimbangkan untuk dikoleksi, karena selama 10 tahun terakhir tidak pernah merugi. Kemudian sepertinya lumayan tahan pandemi. Akan tetapi saya sedikit ragu dengan MNCN, sepertinya ada sedikit masalah dengan perusahaan induknya. Oke, bagaimana saya sampai ke kesimpulan tersebut? Ikuti terus analisis saya sampai akhir. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, dan juga like, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya, untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi ya. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video dan channel ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai dari MNCN, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Perusahaan ini saya rasa tidak asing lagi bagi kita semua, terutama angkatan saya ya yang tumbuh besar bersama RCTI. RCTI diakuisisi oleh MNCN tahun 2004. Akuisisi ini setelah MNCN mengakuisisi 70% saham Global TV di tahun 2001. Dari segi kepemilikan, 65% sahamnya dipegang oleh PT Global Mediacom Tbk dan 34,93% beredar di masyarakat. Yang sedikit menarik di sini, induk MNCN yaitu PT Global Mediacom Tbk juga terdaftar di bursa saham dengan kode BMTR. BMTR sempat lumayan ramai masuk di berita ya, karena tahun lalu permohonan pilotnya ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bulan September 2020. Oke, sekarang kita lanjut ke TSPC atau Tempo Scan. Tempo Scan bergerak di bidang usaha farmasi berskala besar dari tahun 1970. Tempo Scan juga merupakan anak usaha Tempo yang telah bergerak di usaha farmasi dari tahun 1953. Produk-produk yang lumayan terkenal dari Tempo Scan antara lain Bodrex, Bodrexin, dan Hemaviton. Saya rasa semua pasti kenal ya, untuk kita pasti kenal merek-merek ini ya. Oke, jaringan usaha TSPC lumayan cukup luas dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, seperti yang kita lihat di peta yang ada di layar ya. Oke, dalam laporan keuangan 2019, pemilik saham terbesar TSPC adalah PT Boga Mulia Nagadi sebesar 80,44%. Sisanya sebesar 19,56% beredar dan dimiliki oleh masyarakat umum. Nah, sekian sekilas profil perusahaan. Sekarang mari kita lihat kinerja kedua perusahaan ini. Kita lanjut melihat angka-angka kinerja MNCN dan TSPC lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau earning per share atau laba per saham, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya. Saya juga akan bagi berapa harga nyaman dari perusahaan-perusahaan ini versi saya. Oke, untuk melihat kinerja kedua perusahaan ini, saya akan mulai dari sejarah laba per sahamnya atau earning per share dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS, bisa kunjungi video atau blog saya menjelaskan apa itu EPS. Link ke video dan blognya saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, kita kembali ke layar ya. Grafik di sini saya plot laba per saham dari masing-masing perusahaan sebagai noktah tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Secara keseluruhan kita lihat kedua perusahaan tidak pernah merugi selama 10 tahun terakhir. Untuk MNCN, kita lihat laba per sahamnya cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir. Sempat turun di tahun 2015, tapi setelah itu meningkat kembali sampai 2019. Jadi tidak terlalu banyak drama ya kalau kita lihat dari segi EPS-nya selama 10 tahun ini. Oke, untuk TSPC, laba per sahamnya cenderung mendatar.
Sempat meningkat sampai tahun 2013, kemudian turun di tahun 2014. Lalu kemudian lumayan mendatar sampai dengan tahun 2019. Jadi tidak ada drama juga ya. Oke, jadi selama 10 tahun terakhir kedua perusahaannya punya operasi yang saya rasa lumayan solid ya. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak krisis terhadap kinerja kedua perusahaan ini? Oke, untuk melihat apa efek krisis terhadap kedua perusahaan ini, terutama masa pandemi 2020, di sini saya plot laba per saham segmen per segmen kuartal, di mana nokta-nokta di grafik mencerminkan laba per saham selama 3 bulan. Artinya, nilai IPS di sini akan sedikit berbeda dengan yang dilaporkan di laporan keuangan per kuartal, kecuali untuk kuartal pertama. Untuk kuartal selanjutnya adalah selisih dengan kuartal sebelumnya. Alasan saya kenapa saya plotnya seperti ini adalah laporan keuangan dari perusahaan biasanya melaporkan dengan format 3 bulan pertama untuk kuartal pertama, 6 bulan untuk kuartal kedua, dan 9 bulan untuk kuartal ketiga. Sedangkan yang saya tertarik adalah untuk melihat laba di rentang 1 kuartal saja. Jadi saya ambil selisih-selisihnya di tiap kuartal. Oke, secara sekilas dampak pandemi ke kedua perusahaan sepertinya tidak banyak. Keduanya masih mencatat laba, jadi saya rasa mereka cukup solid. Secara spesifik, laba MNCN lumayan datar selama 7 kuartal terakhir. Ada sedikit penurunan di kuartal pertama 2020, tapi akhirnya naik kembali di kuartal berikutnya, yaitu kuartal kedua 2020. Kemudian, TSPC. TSPC juga tidak ada kerugian di tahun 2020. Labanya sempat meningkat di kuartal pertama, lebih tinggi dari kuartal pertama 2019 malah ya, dari tahun sebelumnya. Laba di kuartal kedua 2020 turun lebih dari setengah laba kuartal pertama. Tapi penurunan ini masih mirip dengan penurunan di antara kuartal 1 kuartal kedua tahun sebelumnya, tahun 2019. Jadi sepertinya masih dalam batas-batas wajar. Dan kita tidak bisa mengatakan ini pasti gara-gara pandemi. Oke, kita telah lihat bagaimana kinerja kedua perusahaan ini. Selanjutnya, mari kita lihat seberapa banyak laba dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Oke, sekarang mari kita lihat seberapa banyak dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Kalau ada yang perlu penjelasan singkat tentang apa itu dividen, di deskripsi saya cantumkan link ke penjelasan apa itu dividen dalam bentuk video atau blog yang saya buat ya. Oke, kita lihat ke layar. Jadi di grafik ini saya plot dividen dari masing-masing perusahaannya sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Sebagai pembanding, saya juga plot laba per sahamnya sebagai garis tipis. Secara sekilas, kelihatannya dividen yang dibagikan itu lumayan wajar menurut saya. Kedua perusahaan tidak ada yang membagikan dividen di atas labanya. Kemudian, persentase laba yang dibagikan atau payout ratio tidak terlalu tinggi, yaitu masih di bawah 60%. Secara spesifik, kita lihat MNC membagikan antara 12 sampai dengan 50% labanya sebagai dividen. Walaupun labanya kesininya makin meningkat, persentase yang dibagikan sebagai dividen semakin kecil, sampai akhirnya tidak membagikan dividen di tahun 2019. Dari berita marketbusiness.com, MNCN tidak membagikan dividen untuk memperkuat modal dan juga untuk mengurangi jumlah hutang. Oke, kemudian kita lanjut ke TSPC. TSPC membagikan dividen antara 33 sampai dengan 52% dari laba per sahamnya selama 5 tahun terakhir ini. Saya rasa ini cukup wajar juga karena tidak terlalu memeras perusahaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada prospek untuk saya memiliki perusahaan ini? Untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan ini cukup menarik untuk saya beli sahamnya, saya akan lihat rasio laba per sahamnya dengan harganya atau price to earning ratio, singkatnya PE, atau sering juga disebut PER. Untuk yang perlu penjelasan lebih detail apa itu PE, di deskripsi saya cantumkan link ke video saya dan blog saya mengenai PE. Oke, kita lihat ke grafik sekarang ya. Di grafik ini saya plot PE kedua perusahaan ini selama 8 kuartal terakhir. Angka PI-nya saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Kemudian saya juga beri garis hijau dan garis merah putus-putus. Garis hijau menandakan PI 10 dan garis merah menandakan PI negatif atau perusahaan sedang merugi. Saya rasa perusahaan cukup ada prospek untuk saya beli ya kedua perusahaan ini karena PI-nya berada di antara kedua garis tersebut. Secara sekilas, kedua perusahaan ini sampai kuartal ketiga 2020 cukup memenuhi kriteria tersebut.
Lebih detailnya, MNCN selama 8 kuartal terakhir berada di kedua batas ini. Makin turun dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga 2020 ke angka sekitar 5. Jadi semakin menarik. Mungkin karena tahun 2020, yaitu laba tahun 2019, tidak dibagikan sebagai dividen ya, jadi orang-orang pada lari. Mungkin saja. Oke, kemudian TSPC sebelum tahun 2020 PI-nya bolak-balik di angka 10 ya, di kisaran 10. Tapi turun sekali ke angka 4, kemudian sebelum naik kembali mendekati angka 10 di kuartal ketiga tahun 2020. Jadi sampai di sini dari segi PI kedua perusahaannya masih cukup menarik. Oke, dari analisis kinerja perusahaan dan bagaimana pendapat pasar, saya rasa kedua perusahaan cukup menarik. Satu, dari segi kemampuan mencetak laba, kedua perusahaan tidak ada yang merugi selama 10 tahun terakhir. Dua, kemudian laba yang dibagikan ke pemegang saham sepertinya cukup masuk akal, tidak memeras perusahaan. Tiga, dari segi valuasi, PI-nya masih di area nyaman saya, jadi ini nilai tambah. Kemudian seberapa harga nyaman saya untuk masuk seandainya saya ada dana? Di layar kita lihat ya, saya plot harga saham dari September 2020 sampai dengan Januari 2021. Saya plot sebagai garis tebal dan garis merah putus-putus adalah batas atas harga nyaman saya. Ini berdasarkan laba atau EPS di kuartal ketiga tahun 2020. Untuk MNCN, kita lihat batas atas harga nyaman saya adalah Rp1.467. Per Jumat tanggal 15 Januari 2021 pada saat video ini disiapkan, harga MNCN berada di kisaran Rp1.200-an per lembar. Masih di dalam zona nyaman saya. Sayangnya untuk TSPC, batas atas harga nyaman saya itu di Rp1.466 per lembar. Dan sepertinya di akhir 2020 batas itu sudah 2 kali jebol. Sekarang per Jumat tanggal 15 Januari 2021 pada saat video ini disiapkan, harga TSPC berada di kisaran 1.700-an per lembar saham. Sudah di atas zona nyaman saya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like atau mungkin dislike juga, oke, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, bye-bye.